Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memahami isi teks fabel, menceritakan kembali isi teks fabel dan jenis-jenis teks fabel. Sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang memaknai isi teks fabel. Memaknai isi teks fabel itu sendiri adalah teks yang mengandung makna baik tersurat maupun tersirat untuk mengetahui suatu fabel tersebut, sehingga kita akan memperoleh pesan moral dan nilai-nilai kehidupan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan moral dalam kehidupan dan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam teks fabel tersebut dapat diperoleh setelah kita membaca teks tersebut secara keseluruhan. Dan untuk supaya dapat memahami teks tersebut, di mana kata-kata yang sulit yang terdapat dalam teks fabel tersebut, sehingga mempermudah kita untuk memahami dan memaknai isi cerita tersebut di dalam teks tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan memaknai isi teks fabel. Kita masuk poin yang kedua, yaitu menceritakan kembali isi teks fabel. Menceritakan kembali isi teks fabel ini merupakan kemampuan dalam memahami isi teks fabel, merupakan kemampuan awal yang dapat Anda gunakan dalam kegiatan menceritakan kembali isi teks fabel. Berikut ada langkah-langkah dalam menceritakan kembali isi teks fabel. Yang pertama, langkah pertama yaitu membaca teks fabel secara seksama. Yang kedua, mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam teks fabel. Nah, pada langkah ini Anda dapat menerapkan kemampuan Anda dalam memahami isi fabel. Nah, pahami dulu isi fabel dengan memaknai kata-kata yang sulit atau mencatat poin-poin penting dari setiap paragraf. Itu yang dimaksud dengan mencatat hal-hal penting tadi. Yang ketiga, mengembangkan hal-hal penting dalam setiap paragraf menggunakan bahasa sendiri sehingga lebih gampang untuk kita pahami. Yang keempat, menentukan bagian yang menarik dan mengesankan. Nah, sehingga peristiwa tersebut menarik dan mengesankan pada saat pembuatan cerita, sehingga ceritanya menjadi menarik. Nah, itulah langkah-langkah dan memaknai dari teks cerita fabel. Kita masuk poin yang ketiga. Di sini poin ketiga yaitu jenis-jenis teks fabel. Jenis-jenis teks fabel ini terbagi menjadi dua, yaitu fabel klasik dan fabel modern. Fabel klasik ini merupakan cerita yang telah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak pernah diketahui persis waktu munculnya, yang diwariskan secara turun-temurun lewat sastra lisan. Itu yang dimaksud dengan fabel klasik. Sedangkan fabel modern itu merupakan cerita yang muncul dalam waktu relatif belum terlalu lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Itu yang dimaksud dengan fabel modern. Itulah pengertian dari jenis-jenis teks fabel modern dan klasik. Untuk tugas, tolong anak-anak semua buka buku LKS halaman 22. Di situ ada cerita fabel yang berjudul Kelelawar yang Penakut. Nah, setelah kalian pahami, kalian baca teks fabel Kelelawar yang Penakut, kalian kerjakan latihan siswa di sana, yaitu halaman 23. Latihan siswa halaman 23. Yang pertama, soalnya itu siapa yang diceritakan dalam Kelelawar yang Penakut tadi, di dalam cerita Kelelawar yang Penakut. Yang kedua, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di dalam cerita Kelelawar yang Penakut. Yang ketiga, di mana dan kapan itu terjadi. Yang keempat, bagaimana suasana terjadinya peristiwa tersebut.
Yang kelima, peristiwa apa yang menarik dan mengesankan di dalam cerita Kelelawar yang Penakut. Yang keenam, bagaimana akhir cerita di dalam cerita Kelelawar yang Penakut. Itu untuk tugasnya ya. Ada 6 soal di dalam latihan siswa itu. Kalian baca tes Kelelawar yang Penakut. Tolong pahami dan baca kembali. Untuk tugas sudah ibu kasih, sudah ibu jelaskan juga. Semoga anak-anak bisa mengerjakan dan mendapatkan nilai yang baik dan memuaskan. Untuk kali ini cukup sekian dan ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.